Teman-teman semuanya, belakangan ini kita dapati sebuah kabar yang sangat mengiris hati kita, di mana seorang anak kecil berusia 9 atau 10 tahun tewas dibunuh oleh seseorang yang berusaha untuk memperkosa ibunya. Dan dia tewas karena memiliki niat yang murni, karena cintanya kepada ibunya. Dia mencoba untuk melindungi ibunya, dia mencoba untuk menjaga kehormatan ibunya, dan ada takdir lain di mana Allah memanggilnya. Selengkapnya di Abu Yazanki bicara cinta. Kalau misalkan kita lihat bagaimana bisa seorang anak kecil begitu gigihnya untuk melindungi ibunya, dan begitu kokohnya niat, dia tidak akan pergi selama laki-laki yang memiliki niat jahat tersebut pergi. Bahkan dia rela mengorbankan nyawanya. Apakah di balik semua itu, apakah dia tahu ataupun tidak akan meninggal? Tentu niat tersebut adalah niat yang sangat mulia. Bisa dikatakan bahwa itu adalah cinta murni dari seorang anak laki-laki kepada ibunya. Dia begitu melindungi ibunya. Dan hari ini kita akan bahas cinta dari Rangga untuk ibundanya. Kita akan lihat teman-teman semuanya. Mari kita buka Al-Quran kita buka petunjuk hidup kita, di mana ada sebuah ayat yang menarik yang saya kira ini relevan untuk kita bahas hari ini. Dan ayat tersebut berada di surah At-Taubah ayat ke-24. Teman-teman bisa melihat dan bisa membukanya secara bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallah wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu. Kita lihat teman-teman semuanya, di sini ada golongan keluarga kita yang mana Allah sebutkan di ayat ini. Kemudian harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya serta berjihad di jalannya. Maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Kalau kita lihat teman-teman semuanya, di sini Allah nge-mention atau nge-tag anggota keluarga yang ada di ayat ini, yaitu di antaranya ada bapak-bapakmu, ayah kita, anak-anakmu, saudara-saudara, istri-istri, dan keluargamu. Dan hal ini Allah tekankan bahwasanya ketika mereka lebih kita cintai daripada Allah dan Rasulnya serta berjihad di jalannya, Allah itu ngasih peringatan ke kita. Sampai-sampai Allah bilang tuh, tunggu sampai Allah memberikan keputusannya. Seolah-olah kalau misalkan kita melakukan hal itu, mencintai sesuatu lebih dari cinta kita kepada Allah, Rasulnya,
dan berjihad di jalannya, maka kata Allah tuh bilang, awas ya, nanti itu bakal ada keputusan yang bakal kamu terima akibatnya. Jadi seolah-olah Allah itu ngasih tahu bahwa jangan gitu cara mencintai itu. Dan yang pertama, hal yang menarik adalah ketika Allah ngasih tahu keluarga kita yang kita cintai, bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, di sini nggak disebutin bapak, disebutin ayah kita, disebutin anak, disebutin, tapi kita nggak nyebutin ibu kita di sini. Di sini nggak ada ibu. Di mana posisi ibu? Kenapa bisa nggak disebutin? Kenapa teman-teman semuanya? Karena ini bisa jadi Allah itu ngasih tahu sama kita bahwasannya grade atau tingkatan cinta kita kepada ibu kita dibandingkan kepada ayah kita, anak kita, saudara kita, istri kita, itu grade-nya itu berbeda teman-teman semuanya. Harusnya cinta kita kepada keluarga kita dan kepada satu orang, ibu kita, itu tetap harus ada di atas. Harus ada di atas. Cinta kita itu kepada ibu kita harus ada di atas dari golongan keluarga yang disebutkan di sini. Jadi kenapa misalkan kok bisa sih Rangga itu begitu beraninya gitu kan, seorang anak kecil begitu beraninya, sudah disuruh oleh ibunya untuk lari, tetapi ternyata dia enggan untuk lari. Dia lebih memilih untuk menjaga kehormatan ibunya. Ini yang disebutkan cinta kepada ibu itu berbeda tingkatannya. Cinta kepada ibu berbeda kualitasnya, dan cinta kepada ibu berbeda pengorbanannya teman-teman semuanya. Lalu bagaimana kondisi Rangga ketika meninggal itu? Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya siapa yang mati karena melindungi keluarganya, maka ia mati syahid. Dan di sini Allah juga nyebut bahwasanya semua hal di antara keluarga kita, harta kita, usaha kita, rumah kita, itu jangan sampai kita itu cinta sama mereka melebihi cinta kita kepada Allah, Rasul, dan jihad. Ketika mati syahid karena melindungi keluarganya, maka syahidnya Rangga ini bisa jadi termasuk ke dalam salah satu golongan jihad kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini teman-teman semuanya yang harus kita renungi, bagaimana kondisi kita dalam mencintai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bagaimana cinta kita dalam urusan jihad fi sabilillah. Serta kita akan lihat bagaimana cinta kita kepada ibu kita. Mudah-mudahan hal yang singkat ini bisa mereview kita, bisa membuat kita itu berpikir bahwasanya cinta sama ibu kita itu beda kualitasnya, harus beda, pengorbanannya pun harus beda kualitasnya, nggak bisa disamain teman-teman semuanya, nggak bisa disamain. Dan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pun begitu, nggak bisa disetarain dengan manusia, nggak bisa disetarain dengan manusia, nggak bisa disetarain dengan penghasilan dunia, dan nggak bisa disetarain dengan rumah kita. Semewah apapun rumah kita, semegah apapun rumah kita, maka kita nggak akan pernah bisa menyamakan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seharusnya lebih besar, jauh lebih besar cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun juga dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu bagaimana pengorbanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dunia. Bahkan menjelang wafatnya pun beliau
mengingat kita selaku umatnya, ummati. Beliau begitu rindu kepada kita, bahkan sampai-sampai ketika di surga nanti Rasulullah SAW itu belum masuk dulu ke surga teman-teman semuanya, melainkan menunggu di luar, mengecek seluruh umatnya apakah sudah siap semua masuk surga, menunggu kita. Rasulullah itu nungguin kita. Bahkan sampai-sampai ada riwayat yang mengatakan bahwasanya Rasulullah itu memberikan minum dari telaga, di mana telaga tersebut berada di surga, dan memberikan minum kepada hambanya satu persatu, kepada umatnya satu persatu. Rasulullah SAW begitu cinta kepada kita. Lalu bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan cinta kita kepada Rasulullah SAW? Apakah layak kita dicintai olehnya? Apakah layak kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sementara cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu rendah, begitu kecil, begitu kerdil, apakah layak kita dicintai oleh Rasulullah SAW? Sementara membaca salawat saja kita berat sekali rasa-rasanya teman-teman semuanya. Maka mari teman-teman semuanya kita tingkatkan lagi kondisi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kondisi cinta kita kepada Rasulullah SAW, dan kondisi cinta kita dalam pembuktian berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.